membaca Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Yang pertama adalah pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh, an-nafs artinya hawa nafsu. Jadi mujahadah an-nafs adalah perilaku menahan diri dari segala sesuatu yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Jadi kita bisa menahan diri dari segala hawa nafsu. Jadi nafsu itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, kita akan melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nafsu itu terbagi 3. Yang pertama adalah nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong berbuat buruk. Jadi kalau kita tidak bisa menahan diri melakukan perbuatan buruk, kita akan serakah, bertengkar dengan teman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua nafsu lawamah, yaitu nafsu menyesali setiap perbuatan buruk. Contohnya, kita selesai atau terlanjur membentak orang tua, kita akan menyesali perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang terkendali dan mendorong diri berbuat baik. Jadi nafsu ini lebih meningkatkan iman kita kepada Allah. Kemudian manfaat perilaku mujahadah an-nafs. Setelah kita melaksanakan perilaku mujahadah an-nafs, jadi kita akan meningkatkan kesabaran, dapat mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup sesuai kemampuan diri, kemudian meningkatkan rasa syukur atas nikmat karunia Allah, menghindarkan seorang muslim dari perbuatan maksiat, kemudian menghindari perpecahan dan timbulnya perselisihan. Kemudian perilaku mencerminkan mujahadah an-nafs. Pertama, selalu berpikir positif, bekerja keras, selalu bersyukur, optimis dalam segala hal, bersabar ketika mendapat kegagalan. Yang kedua yaitu husnuzon atau prasangka baik. Husnul artinya baik, zon artinya prasangka. Lawan katanya adalah suuzon, yaitu prasangka buruk. Yaitu prasangka yang menjerumuskan kita kepada perbuatan buruk. Kemudian macam-macam husnuzon. Yang pertama husnuzon terhadap Allah, yaitu berprasangka baik dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian husnuzon terhadap diri sendiri, yaitu percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Kemudian yang ketiga husnuzon terhadap orang lain, yaitu melihat sisi baik orang lain dan selalu mengingat kebaikannya. Kemudian membiasakan perilaku husnuzon. Yang pertama, memberikan semangat kepada orang lain yang hendak melakukan kebaikan. Kemudian menghargai pendapat teman meskipun berlawanan dengan pendapat kita. Kemudian memberi sumbangan sesuai dengan kemampuan pada perminta-minta yang datang ke rumah kita. Kemudian yang keempat, mempercayai kemampuan yang dimiliki. Kemudian bersikap ramah kepada teman. Kemudian yang keenam, mengerjakan tanggung jawab dengan amanah.
manfaat dan hikmah husnudzon. Yang pertama, menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah, menumbuhkan perasaan syukur kepada Allah, menumbuhkan sikap sabar dan tawakal, menumbuhkan keinginan untuk berusaha beroleh rahmat Allah, al-afu pemaaf, al-rahmah kasih sayang, atau tolong menolong, al-islah damai. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah atau persaudaraan. Jadi ukhuwah berasal dari kata bahasa Arab yaitu akhun yang artinya saudara. Jadi ukhuwah itu adalah persaudaraan. Kemudian macam-macam ukhuwah. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim yang didasari dengan akidah. Kemudian ukhuwah Insaniyah, persaudaraan karena sama-sama sebagai manusia tanpa membedakan ras, agama, suku, agama. Kemudian ukhuwah Watoniyah, yaitu persaudaraan sesama warga negara. Waton itu artinya adalah negara. Kemudian membiasakan perilaku ukhuwah, melaksanakan sholat berjamaah, menebarkan salam dan saling peduli, saling memaafkan jika terjadi perselisihan, kemudian saling menolong dan membantu dalam kebaikan, membina hubungan silaturahmi baik sesama umat Islam maupun sesama manusia. Kemudian yang terakhir, mengajak orang lain dalam kebaikan dan mengingatnya saat melakukan kesalahan. Kemudian hikmah perilaku ukhuwah. Yang pertama, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki banyak teman dan saudara. Kemudian memperoleh kemudahan jika menghadapi kesulitan hidup. Kemudian memperkuat persaudaraan sesama muslim. Yang terakhir, terhindar dari perpecahan dan konflik. Demikian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan pemahaman